Hari ini Vita mau ngajak kamu untuk menelusuri sejarah Kerajaan Majapahit. Jadi yang penasaran tetap di Vita Cerita. Halo friend, tahukah kamu Kerajaan Majapahit konon berpusat di Trowulan Kabupaten Mojokerto? Yuk kita telisik sisa-sisa peninggalan kerajaan terbesar di Nusantara itu sambil mengupas cerita awal mula berdirinya kemaharajaan ini. Peninggalan masa Kerajaan Majapahit banyak tersimpan di Museum Trowulan Kabupaten Mojokerto. Inilah sebagian dari peninggalan Majapahit itu. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Singasari yang bernama Kertanegara. Setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya membuka hutan bernama Alas Tarik di sekitar Trowulan Mojokerto untuk dijadikan pemukiman. Nah, pemukiman yang kemudian dinamakan Majapahit tersebut ternyata berkembang pesat, bahkan juga memiliki prajurit yang siap bertempur. Suatu ketika, Raden Wijaya berniat untuk menjadikan Majapahit sebagai sebuah kerajaan yang merdeka. Namun kala itu Majapahit masih di bawah kekuasaan Daha di Kediri yang dipimpin Jaya Katuang. Satu-satunya cara untuk mewujudkan keinginan Raden Wijaya itu adalah dengan menyerang Daha. Momentum untuk menyerang kerajaan milik Jaya Katuang datang ketika pasukan dari Mongolia datang untuk menaklukkan Jawa. Saat itu Raden Wijaya berjanji akan tunduk kepada Mongol asalkan dibantu untuk menyerang Daha. Serangan pun akhirnya dilakukan. Pasukan Raden Wijaya yang dibantu pasukan Mongol berhasil menaklukkan Daha. Namun saat pasukan Mongol hendak menagih janji Raden Wijaya agar takluk kepada Mongol, pasukan Raden Wijaya justru menyerang sisa-sisa pasukan Mongol. Pasukan Mongol pun kocar-kacir. Pasukan Mongol yang masih selamat melarikan diri kembali ke Mongol. Dengan takluknya Jaya Katuang, maka obsesi Raden Wijaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi kerajaan akhirnya terwujud. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Nah, jadi paham kan sejarah singkat berdirinya Majapahit? Di museum ini kita bisa melihat sumur yang dibangun pada masa Majapahit. Selain itu, gerabah yang jadi alat keseharian masyarakat pada waktu itu juga masih tersimpan rapi. Jadi di Museum Trowulan ini kalian akan melihat secara langsung bagaimana koleksi-koleksi peninggalan kerajaan Majapahit. Tadi ada yang indoor dan sekarang kita ke outdoor.
Ini adalah lantai segi 6 yang dibuat masyarakat Majapahit. Keren ya, rapi banget, kayak paving block zaman sekarang. Nah, yuk lanjut ceritanya. Setelah Raden Wijaya meninggal, kerajaan dilanjutkan kepemimpinannya oleh anaknya yang bernama Jayanegara. Jayanegara ini dikenal sebagai raja yang kurang berwibawa. Kebiasaannya menggoda wanita membuat banyak pejabat kerajaan kurang menyukainya. Salah satunya tabib istana yang bernama Ratanca. Istri Ratanca bahkan sering digoda oleh Jayanegara. Puncak kekesalan Ratanca adalah ketika dia menusuk Jayanegara saat diminta untuk menyembuhkan sakit bisulnya. Dengan kejadian ini, maka berakhirlah masa pemerintahan Jayanegara. Untuk memperingati keberadaan Raja kedua Majapahit ini, didirikan sebuah bangunan yang bernama Bajang Ratu. Nah, ini dia bangunan Candi Bajang Ratu itu. Keren ya? Bangunan ini terbuat dari batu bata merah. Sekeliling candi terdapat taman yang sangat terawat yang menambah kecantikan bangunan tua di masa klasik ini. Yang hari ini masih di Mojokerto, dan Mojokerto cuacanya panas sekali ya. Di belakangnya Vita ini ada Candi Bajang Ratu, di mana menurut Wikipedia Candi Bajang Ratu itu sebelum Raja Jayanegara wafat, ini merupakan pintu belakang kerajaan Majapahit. Kalau yang ini namanya kolam segaran. Kolam ini konon dipakai untuk menjamu tamu-tamu penting pada masa kerajaan Majapahit. Acara makan-makan digelar di pinggir kolam saat penyambutan tamu. Setelah makan, piring-piring cantik yang sebagian terbuat dari emas dibuang ke kolam untuk menunjukkan bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan yang kaya dan makmur. Kolam ini berada tidak jauh dari Museum Trowulan dan berada di pinggir jalan. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Pengganti Jayanegara adalah Tribuana Tunggadewi. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Hayam Wuruk yang merupakan anak Tribuana Tunggadewi. Salah satu sumber sejarah yang dijadikan rujukan cerita tentang perjalanan pemerintahan Majapahit adalah kitab Pararaton. Selain itu juga kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Dari tulisan Empu Prapanca inilah kita bisa tahu cerita Raja-Raja Majapahit. Mungkin kalau di era sekarang, Empu Prapanca ini setara dengan wartawan kepresidenan kali ya. Nah, urutan Raja-Raja Majapahit adalah Raden Wijaya sebagai pendiri Kemaharajaan Majapahit, atau dalam kitab kuno disebut sebagai Mandala Majapahit. Kemudian Jayanegara, putra dari Raden Wijaya. Dilanjutkan Tribuana Tunggadewi, raja wanita pertama kerajaan Majapahit. Raja selanjutnya adalah Hayam Wuruk, di mana pada masa ini adalah masa kejayaan kerajaan Majapahit. Ia dikenal sebagai raja yang kuat dan hebat. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk sekaligus suami dari Kusumawardhani. Nah, bagaimana? Jadi tahu kan kisah berdirinya Majapahit? Ayo terus belajar sejarah dengan mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia.